Di balik semua ini, ada satu nama yang sudah lama diramalkan, akan muncul Ratu Adil, dan ada 5 makna tersembunyi, dalam sudut pandang spiritual yang bikin merinding, tentang berkibarnya bendera One Piece, di seluruh pelosok negeri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, Ki Damar akan membahas tentang fenomena berkibarnya bendera One Piece di Indonesia. Lantas, seperti apakah fenomena itu? Simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Kenapa tiba-tiba bendera bajak laut berkibar di negeri para leluhur, di seluruh pelosok negeri, di komunitas anak muda, bendera hitam dengan tengkorak dan topi jerami itu berdiri gagah. Bukan hanya simbol hiburan, tapi kini seperti mengandung energi. Seolah ada yang berbeda, ada yang terasa menggetarkan. Ini bukan tentang kartun dan anime. Bukan sekedar budaya latah, tapi sebuah pertanda isyarat dari langit, bahwa energi besar sedang bangkit di tanah ini. Dan di balik semua ini, ada satu nama, yang sudah lama diramalkan, akan muncul Ratu Adil, dan ada 5 makna tersembunyi, dalam sudut pandang spiritual yang bikin merinding, tentang berkibarnya bendera One Piece di seluruh pelosok negeri Indonesia. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa, dan harapan kita semua, untuk negeri ini di kolom komentar, dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat, semoga doa-doa kita semua terkabul. Amin. Yang pertama, simbol perlawanan terhadap sistem dunia yang rusak, ketika sistem penuh kebohongan. Kebenaran, butuh panji baru untuk dikenali. One Piece, bukan sekedar cerita anak-anak, ia adalah kisah perlawanan terhadap sistem dunia, yang tiran, yang korup, dan manipulatif. Luffy, sang tokoh utama, tidak tunduk pada web government, lambang kekuasaan global yang kejam dan penuh rahasia. Saat bendera Luffy berkibar di Indonesia, itu bukan suatu kebetulan. Secara spiritual, ini adalah isyarat bahwa rakyat Indonesia sudah muak. Mereka lelah dengan politik elit yang mempermainkan hidup rakyat. Mereka jenuh dengan sistem hukum yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Dan kini, jiwa kolektif bangsa ini mulai menggeliat dalam sejarah Nusantara perlawanan terhadap ketidakadilan. Selalu diawali oleh tanda-tanda dari langit, dan resonansi batin rakyat kecil, dan itulah yang sedang terjadi. Bendera itu bukan sekedar kain, ia adalah pemantik semangat perlawanan, terhadap tatanan yang tidak lagi sakral, karena seperti sabda para leluhur, jika rakyat tak lagi percaya, maka langit akan kirim pengganti. Yang kedua, manifestasi energi kolektif rakyat, yang haus pemimpin sejati. Ratu Adil bukan datang karena ingin, tapi karena rakyat sudah memanggil dari dalam hati mereka yang luka. Apa yang membuat jutaan orang terhubung dengan simbol bajak laut ini? Mengapa bendera One Piece mampu menyatukan suara-suara yang selama ini dibungkam? Karena secara alam bawah sadar, rakyat sedang memanggil sosok pemimpin sejati. Dan Luffy, sikap bajak laut dengan hati bersih dan keberanian murni adalah proyeksi spiritual dari Ratu Adil, yang telah diramalkan dalam naskah-naskah kuno, seperti Jangka Jayabaya. Ratu Adil adalah sosok yang sederhana, tidak haus kekuasaan, namun mampu mengguncang dunia, dan keberaniannya bukan dari kalangan elit, bukan dari keluarga politik, tapi dari rahim rakyat sendiri. Bendera One Piece yang berkibar adalah pantulan energi kolektif rakyat, yang haus pemimpin yang jujur, tulus, dan tidak bisa dibeli. Dan ketika resonansi ini mencapai puncaknya, semesta akan merestui lahirnya pemimpin. Itu bukan sekedar pemimpin politik, tapi pemimpin batin.
Yang ketiga, pelepasan karma bangsa, dan proses penyembuhan jiwa Nusantara. Sebelum sang penyelamat datang, luka lama harus dibuka, disembuhkan, dan disucikan kembali. Indonesia bukan bangsa biasa, tanah ini adalah tanah pusaka, tanah yang telah mengandung karma besar, baik dan buruk. Dijajah selama ratusan tahun, disakiti oleh bangsanya sendiri, dan berkali-kali dikhianati oleh pemimpinnya sendiri, tapi karma tidak selamanya kutukan, jika disadari dan dilalui dengan keikhlasan. Karma adalah jalan menuju pembebasan. Bendera One Piece yang berkibar, bukan untuk gagah-gagahan, tapi sebagai pengingat batin. Karena bangsa kita sedang dalam proses penyembuhan besar, proses pelepasan luka bangsa ini pun sedang melewati fase purifikasi secara spiritual. Ini adalah fase penyucian, sebelum kehadiran Ratu Adil. Karena pemimpin sejati hanya bisa lahir dari tanah yang telah bersih, dari tipu daya dari korupsi, dan rakyat yang telah selesai dengan dendam dan keputusasaan. Yang keempat adalah sebuah kode Nusantara sebagai tanah One Piece peradaban dunia. One Piece bukan emas, tapi kesatuan, keutuhan jiwa manusia, dan itu ada di Nusantara. Dalam cerita One Piece, Luffy dan krunya berlayar demi satu tujuan, menemukan One Piece, harta karun terbesar dunia. Tapi semakin dalam ceritanya, semakin terlihat bahwa One Piece bukan materi, melainkan kesatuan umat manusia yang telah tercerai-berai secara spiritual. One Piece adalah lambang kesadaran utuh, kesadaran bahwa manusia harus hidup berdampingan, adil dan jujur, tanpa dikendalikan oleh elit atau sistem yang rusak. Dan kini ketika bendera One Piece berkibar di Indonesia, itu adalah kode bahwa One Piece akan ditemukan di sini, di tanah Nusantara, tempat di mana leluhur menjaga keseimbangan, tempat di mana ratusan suku hidup berdampingan, tempat di mana spiritualitas tak pernah mati, hanya menunggu untuk dibangkitkan Ratu Adil, yang akan lahir dari Indonesia. Bukan hanya untuk bangsa ini, tapi untuk dunia, untuk menyatukan kembali apa yang telah lama tercerai-berai. Dan yang kelima, tanda dari langit bahwa penyelamat sudah dekat. Ketika langit memberi dan rakyat menjawab dengan semangat, maka sang penjelajah akan segera mendarat. Fenomena bendera One Piece tidak bisa dipisahkan dari tanda-tanda langit, yang juga bermunculan rotasi bumi yang semakin cepat, purnama bulan merah strawberry. Di bulan Suro, tanda yang kuat secara energi spiritual adalah hujan meteor, yang membawa pesan dari alam semesta. Semua ini terjadi bersamaan dengan munculnya simbol-simbol panggilan batin di tengah rakyat. Bagi spiritualis, ini bukan suatu kebetulan, ini adalah orkestrasi semesta, yang sedang mempersiapkan panggung besar untuk kemunculan Sang Ratu Adil, dan inilah sebuah pertanda besar. Bendera One Piece yang berkibar itu adalah tanda terakhir bahwa kita tak perlu menunggu lebih lama, karena Ratu Adil sudah bangkit, sudah berjalan di antara kita, dan sedang menunggu saat yang tepat untuk menyingkap wajahnya. Karena simbol sudah datang, bendera sudah berkibar, hati rakyat selalu bersatu, langit pun telah memberi restu, dan kini tinggal satu langkah terakhir, kesadaran kolektif kita sebagai bangsa untuk membangkitkan sang penyelamat. Karena sejatinya, Ratu Adil bukan seseorang, tapi resonansi jiwa-jiwa yang telah tersadar dan siap mengubah Indonesia. Suro Dirojoyo Ningrat, Lebur Dening Pangastuti. Itu tadi ulasan mengenai fenomena berkibarnya bendera One Piece. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan khusus untuk panjenengan semua. Kidamar doakan, semoga panjenengan semuanya selalu dalam keberlimpahan kesehatan, keberlimpahan rizki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sagung Dumadi.